Shalom jemaat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dengan kebingungan dan ketakutan kita. Ingatlah selalu di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya untuk setiap kita. Kita pujikan lagu ini, Ku Bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh
Pembacaan nats kita terambil dari Mazmur 59 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, penuhi hatiku dengan hadir-Mu ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita katakan sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Febrian Kristianto dengan tema kekuatan di tengah kesesakan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan di tengah kesesakan. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa atas cara demikian." Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, pada saat-saat ini kami tetap boleh merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan itu hanya ada di dalam Engkau saja. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini, kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau yang dipermuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, khususnya jemaat GKI Anugerah yang terkasih. Ada sebuah buku yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Harold Kushner. Buku yang berjudul When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal buruk terjadi kepada orang baik. Buku ini diilhami dari pergumulannya ketika dia mendampingi anak laki-lakinya yang bernama Aaron, yang sejak lahir menderita progeria. Ini adalah penyakit kelainan genetik yang membuat penderitanya menjadi cepat menua dan tidak bisa disembuhkan. Akhirnya setelah mengalami berbagai krisis, anak tersebut meninggal pada usia 14 tahun. Rabbi Kushner menulis buku ini dengan maksud membantu orang untuk berusaha memahami mengapa hal-hal buruk bisa terjadi di dalam kehidupan mereka yang merasa sudah menggantungkan hidup dan harapnya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah jawaban untuk pertanyaan mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang baik? Rabbi Kushner melihat itu tergantung pada apa yang kita maksud dengan jawaban. Jika kita mengartikan apakah ada penjelasan yang masuk akal, maka kemungkinan tidak ada jawaban yang memuaskan kita semua. Kita dapat menawarkan penjelasan apapun juga dari hal-hal buruk tersebut. Tetapi pada akhirnya, rasa sakit
penderitaan, dan ketidakadilan akan tetap tinggal dalam diri kita. Tetapi jika kata jawaban diartikan dengan sebuah pelajaran yang bisa kita maknai, mungkin ada jawaban untuk tragedi-tragedi dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak selalu memuaskan. Atau kita bisa belajar dari seorang yang bernama Asaf, penulis Mazmur 73, khususnya di ayat 21 sampai 26. Bagaimana responnya tetap mempunyai pengharapan di tengah pergumulan yang dihadapinya. Dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tergerak mengangkat tema ini, kekuatan di tengah kesesakan. Karena saya merasa pergumulan kita tidak hanya menghadapi serangan COVID-19. Selain mempertanyakan mengapa dunia dan Indonesia bisa diterpa virus semacam ini, tetapi kita juga mendengar berita tentang kematian dari saudara-saudara seiman kita yang menjadi korban virus corona yang mengerikan itu. Bahkan di antara mereka ada pemimpin jemaat, ada dokter, pejabat negara, dan profesi-profesi lainnya di seluruh dunia. Hal itu seringkali membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi kepada mereka? Apakah ini karena dosa dan kesalahan mereka? Peristiwa seperti itu tentu saja sangat mungkin terjadi kepada kita semua. Bahkan mungkin saja kita pun pernah mengalami peristiwa buruk seperti itu. Permasalahannya adalah manusia seringkali mengkait-kaitkan musibah atau bencana yang dialami seseorang dengan dosa atau kesalahan orang yang mengalaminya. Bahkan seringkali orang Kristen sendiri pun masih menganggap musibah itu adalah hukuman Allah. Tetapi, benarkah demikian? Pandangan seperti ini merupakan pandangan yang umum terjadi tidak hanya pada konteks kita pada saat ini, tetapi juga pada zaman Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Hal tersebut jelas terlihat dalam beberapa contoh di bawah ini. Saudara ingat pada waktu Ayub menderita atau terkena bencana yang hebat. Teman-temannya menganggap bahwa Ayub menjalani kehidupan yang berdosa dan menyuruh Ayub untuk bertobat. Tapi ternyata di akhir kitab Ayub kita mengerti bahwa bukan dosa dan kesalahan yang membuat Ayub mengalami semua itu. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 2 misalnya, ketika murid-murid Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya, mereka tidak segan-segan bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Contoh lain terdapat juga dalam Kisah Rasul 28 ayat 3 dan 4. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus dan orang-orang lain mengalami karam, dan mereka terdampar di daratan yang ternyata adalah bagian dari Pulau Malta. Pada waktu itu, Paulus digigit oleh ular yang sangat berbisa. Orang-orang menganggap Paulus sebagai seorang pembunuh
yang tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi setelah mereka menunggu beberapa lama dan tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Paulus, maka pikiran mereka berubah dan mereka menganggap Paulus adalah seorang dewa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari contoh-contoh di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa penderitaan, masalah atau musibah yang dialami oleh manusia seringkali dengan gampang dikaitkan dengan dosa dan pelanggaran orang yang mengalaminya. Bacaan Alkitab kita hari ini juga menceritakan hal yang kurang lebih senada. Beberapa orang datang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang mati dibunuh atas perintah Pilatus. Bahkan Pilatus tidak segan-segan mencampurkan darah mereka dengan darah korban yang mereka persembahkan. Hal ini merupakan suatu hukuman yang sangat sadis pada konteks waktu itu. Tentu saja orang dengan sangat mudah menghubungkan atau mengkaitkan kematian mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan menghardik mereka. Yesus mengkritik pemikiran mereka yang teramat dangkal. Perhatikan ucapan Yesus yang sangat keras dan tegas di ayat selanjutnya. Yesus berkata, "Tidak." Hal tersebut menunjukkan bahwa musibah atau bencana yang dialami tidak selalu disebabkan oleh karena dosa-dosa mereka. Namun demikian, Yesus memperingatkan orang-orang yang datang kepadanya itu, jikalau mereka tidak mau bertobat, mereka pun bisa binasa dengan cara yang demikian. Bahkan Yesus menambahkan dengan gambaran tentang orang-orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Peristiwa ini diceritakan oleh Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena ia tahu bahwa sekalipun kedua peristiwa itu mempunyai perbedaan. Karena pada peristiwa yang pertama, orang-orang ini mati dibunuh. Sedangkan pada peristiwa yang kedua, mereka mengalami kecelakaan. Tetapi mereka itu mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa ini. Yaitu bahwa orang-orang yang mati karena dosa mereka. Karena itu, sekali lagi Yesus menegaskan bahwa mereka pun tidak lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem. Perhatikan kata "tidak" yang kembali digunakan oleh Yesus dengan penjelasan yang sama selanjutnya, yaitu jika mereka tidak bertobat, maka mereka semua dapat binasa dengan cara demikian. Tentu saja hal ini tidak boleh disalahpahami dengan mengatakan bahwa orang boleh berbuat dosa seenaknya. Tetapi Tuhan Yesus justru ingin menekankan agar semua orang bertobat, agar tidak binasa. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bukan bagian kita untuk mencoba menghakimi dan mengkait-kaitkan kematian orang lain dengan dosanya. Itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Dan kita tidak perlu memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang meluruskan pemahaman mereka terhadap sebuah peristiwa buruk. Cara hidup seseorang tidak menentukan cara matinya. Banyak orang benar yang mengalami kematian mengenaskan. Bahkan Yesus sendiri pun menjalani kematian yang mengerikan dan teramat hina. Sebaliknya, banyak orang yang tidak memperdulikan Tuhan dalam hidupnya, tapi mereka mati dengan cara yang dianggap terhormat oleh manusia. Karena itulah Yesus mengajak pendengarnya untuk tidak berfokus pada apa yang dialami oleh seseorang di dunia ini, termasuk cara kematian mereka, melainkan pada sesuatu yang lebih penting, yaitu pada pertobatan, menyambut anugerah Allah yang menyelamatkan, sehingga kita tidak mengalami kebinasaan kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Di akhir khotbah ini izinkan saya berkata, di tengah situasi dunia yang tidak menentu akibat virus corona yang luar biasa dampaknya bagi kita saat-saat ini. Kita diajar untuk tidak menghakimi apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi kita justru diajak untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kehidupan kita sudah seturut dengan firman Tuhan? Atau sebaliknya, kita masih hidup di dalam keegoan kita dan bergelimang dosa. Inilah saatnya kita bertobat dan menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dalam pandangan kepercayaan lain, manusia harus berusaha membayar hutang dosanya dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa Allah sendiri telah mengerjakan keselamatan untuk kita, yaitu dengan jalan mengutus anaknya untuk mati di salib, menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan karena Allah telah mengerjakan keselamatan bagi kita, maka kita tidak perlu lagi melakukan usaha-usaha agar kita bisa selamat. Yang diperlukan hanyalah percaya kepada Yesus yang telah mengerjakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Tetaplah memiliki kekuatan di tengah kesesakan, karena Allah selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biar firman-Mu yang sudah diberitakan memberi kekuatan bagi setiap kami di tengah kesesakan yang sedang dialami, tidak hanya oleh bangsa kami, tetapi juga oleh dunia di mana kami ada di dalamnya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi pemerintahan bangsa kami yang terus berjuang untuk melawan virus COVID-19 yang sedang menyerang. Kami berdoa Tuhan kiranya hikmat-Mu ada atas pemerintahan bangsa kami, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia. Kami juga bersyafaat bagi tenaga medis yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk menyembuhkan mereka, orang-orang yang mengalami virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka, Engkau mengasihi mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap dokter, perawat, dan juga mereka para tenaga medis yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kehidupan mereka yang terkena virus corona ini dilindungi oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para korban yang saat ini berjuang. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan tidak hanya Indonesia, tetapi juga bangsa ini, negeri ini, dunia ini diluputkan dari virus corona yang menyerang. Tapi di atas semua itu Tuhan, biar kami terus dan terus bersandar hanya kepada firman-Mu saja. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah batu keselamatan kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berlindung. Dan kiranya firman-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami, memberi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan satu hal yang kita yakini, bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar dan Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ku Hidup Karena Percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.